Ancak-ancak lurah gebleng. Lurah gebleng. Lurah gebleng. Ini udah diturunin. Ancak-ancak lurah. Lewat, Bang. Banten dijajah, Banten diintimidasi. Ayo kita bersatu untuk berjuang. Kurang ajar kan itu kalau nggak kita lawan, kurang ajar itu. Makanya saya ternyata salah memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum kita gitu. Semoga ke depan Pak Listio Prabowo itu bisa memperbaiki kesalahan persepsi saya. Yang kedua, Sakti Wahyu Trenggono, aneh ini orang, menteri satu ini. Dia sudah bisa membahas motif daripada pagar itu adalah dalam rangka untuk mengumpulkan sedimentasi nanti akan teruruk lama-lama menjadi daratan. Dari mana dia mendapatkan kesimpulan itu? Kalau begitu dia sudah tahu yang memagar. Nah, saya punya data lain, Bang. Ini sebenarnya adalah prakondisi untuk menguasai wilayah laut untuk nantinya direstorasi menjadi daratan sebagai asas untuk industri properti. Saya sebut Pantai Indah Kapuk. Saya bisa pastikan, Bang, terlibat semua ini. Desa, kecamatan, notaris, kemudian BPN, menteri, dan termasuk institusi penjaga kedaulatan negara kita, TNI dan juga Polri. Kenapa? Nggak mungkin, Bang, ada pagar sampai 30 meter, Pol Air itu nggak tahu, TNI AL itu nggak tahu. Kalau situ mau menjaga laut supaya lautnya produktif, nelayan kaya, gitu kan? Itu saya dukung. Iya. Nah, ibunya bersedia nggak jadi penasihat gubernur resmi? Kayak suruh keputusannya. Bisa official gitulah, nggak ribet. Nggak ribet, cuman yang penting bilang saya makan gaji negara. Enggak, bilang lu nggak usah dikasih anggaran, cuman itu namanya membantu, nggak apa-apa. Tapi rapat tadi dia ulah Saya kesini, enggak sisi laut pokoknya. rapat sisi laut, tapi lautnya jangan Pangandaran aja. Ya nggak apa-apa. Pokoknya saya udah ketemu Bu Susi bersedia dan tidak boleh digaji, itu aja. Itu kan Bu. Juntong rapat di Bandung, bung ke Bandung aja, beruntak. Namun geus alus, karena henteu macet, arek naik ke Bandung. Ahmad Ghozinuddin, seorang aktivis dari Banten, menyuarakan dengan lantang di depan masyarakat Banten, khususnya daerah yang menjadi proyek strategis nasional, yaitu Pantai Indah Kapuk II. Ahmad mengatakan betapa buruknya anggota kepolisian Bapak Listio Sigit yang melakukan pembiaran kepada preman yang sedang mengintimidasi dan memaki-maki seseorang dengan seenaknya saja. Padahal di lokasi kejadian ada Bapak Kapolsek setempat yang juga melakukan pembiaran aksi preman kepada Ahmad ketika sedang berjalan menuju lokasi aksi. Ahmad mengatakan proyek PSN yang sedang berjalan ini adalah akal-akalan dari Menteri Kelautan untuk menguasai laut-laut kita dan dijual kepada asing untuk mendapatkan keuntungan yang besar kepada pihak-pihak tertentu saja. Sedangkan rakyatnya menderita karena telah kehilangan hak dan mata pencarian masyarakat terdampak. Hal ini disoroti oleh mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti bersama dengan Dedi Mulyadi. Dalam percakapan Susi dan Dedi, mereka sepakat secara bersama akan membereskan konflik kelautan ini. Adapun Susi dengan sangat menggebu-gebu menyatakan kesiapannya dalam membantu Dedi secara sukarela menyelesaikan konflik ini tanpa dibayar sepeser pun demi membela kepentingan rakyat khususnya Banten, Jawa Barat. Padahal yang punya kepentingan mereka sebagai wakil-wakil rakyat untuk mengontrol proyek yang sudah merampas tanah rakyat ini. Ada tanah rakyat dirampas,
sungai ditimbun, laut dipagari, kecelakaan menimbulkan cacat, kematian. Kok diam semuanya? Termasuk saudara Prabowo Subianto sampai hari ini diam. Heran saya. Mohon maaf Pak Prabowo, tidak ada satupun masyarakat yang punya aspirasi agar koruptor diampuni. Tapi tiba-tiba pemerintahan Anda mau mengeluarkan wacana akan memberikan amnesti kepada kepada koruptor-koruptor. Anda bicara terhadap sesuatu yang tidak dibicarakan oleh rakyat Anda. Hari ini seluruh rakyat membincangkan tentang kezaliman PSN di berbagai wilayah. Tapi kenapa kok tidak ada respon resmi dari negara gitu loh? Saya bertanya, negara ini dibentuk untuk siapa? Untuk melayani rakyat, melindungi rakyat, memenuhi hajat rakyat, atau menjadi pelayan, pelindung, dan memberikan kemaslahatan bagi oligarki. Ahmad Husinuddin juga dengan lantang mengatakan bahwa proyek ini selain melakukan aktivitas pemagaran laut secara ilegal, juga merampas tanah masyarakat secara brutal. Ahmad juga menyinggung Presiden Prabowo Subianto yang takut akan oligarki kekuasaan yang berkuasa sejak zaman Jokowi hingga sekarang. Ya kami datang, nah terjadilah peristiwa itu. Yang di luar prediksi kami itu adalah sudah ada polisi kok nggak aman juga ternyata rakyat itu. Yang kedua, sudah ada polisi kok berani juga preman itu. Ya kita kan bertanya, apa sih hubungan preman itu dengan polisi? Biasanya kan preman paling takut sama polisi gitu loh. Nah kok kemarin kok preman melakukan tindakan seperti itu tidak ada takutnya, bahkan ada polisi, bahkan ada kapolsek, bahkan kapolseknya Dedi R itu ngaku udah dipukul loh. Iya dipukul, tapi kok nggak diproses. Ya biasanya kalau kita salah dikit aja langsung proses hukum gitu loh. Makanya kemarin saya minta loh, kalau polsek kalau dipukul proses hukum. Nggak usah mikirin saya, mikirin institusi kepolisian yang dijatuhkan, direndahkan oleh preman sampai dipukul kapolseknya gitu loh. Ya. Begitu. Nah saya kenapa kemarin melakukan tindakan perlawanan ya, dalam pengertian saya itu risih dibilang provokator dan sebagainya. Lawang saya itu satu hadir dalam kerangka undangan. Berarti kan ada warga yang memang menghendaki saya hadir, panitianya. Yang kalau dibilang itu orang Muncung asli, kan orang Muncung bukan hanya preman itu. Yang lainnya kan juga ada. Kalau dia nggak menolak ya biarin aja dia menolak. Yang penting yang lainnya ngundang saya. Memang kalau yang lain ngundang ada satu yang menolak, saya nggak boleh datang. Yang kedua, saya kan lewat jalan itu milik publik. Memangnya nggak boleh kalau bukan orang Muncung lewat jalan situ. Oh itu hak publik jalan. Yang ketiga, saya juga ingin menunjukkan emangnya mereka doang ya yang berani gitu loh. Kurang ajar kan itu kalau nggak kita lawan, kurang ajar itu. Makanya saya ternyata salah memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum kita gitu. Semoga ke depan Pak Listio Prabowo itu bisa memperbaiki kesalahan persepsi saya. Tapi saya diskusi dengan banyak orang, ternyata apa yang saya anggap salah itu malah benar gitu loh. Umumnya aparat kita justru begitu gitu loh. Nah, saya lihat dari prosedur cara menangani persoalan ya kan. Semestinya kan preman itu yang dijauhkan dari saya dan membiarkan saya jalan. Bukan saya yang ditarik menjauh, premannya ngejar-ngejar saya.